Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Simak penjelasannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Sama masih dengan penjumlahan bilangan bulat, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan, yang kedua kita bisa langsung menjumlahkan dengan cara seperti kemarin. Nah, untuk yang pertama di sini Bu Muf akan menjelaskan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Masih ingat anak-anak yang Bu Muf tuliskan kemarin itu kunci untuk mengerjakan garis bilangan. Yang pertama, jika penjumlahan tetap, jika pengurangan berbalik, jika positif maju dan negatif mundur. Nah, di sini Bu Muf tidak akan mencontohkan positif dengan positif ya, karena kalian pasti bisa kalau positif dikurangi dengan positif. Misalkan di sini Bu Muf punya 2 dikurangi 1, maka hasilnya 1. Nah, kalau ini kan seperti biasanya ya, bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil, tapi tandanya sama-sama positif. Misalkan nih, kita punya 1 positif ya, dikurangi dengan 2. Nah, di sini bilangan yang lebih kecil dikurangi dengan bilangan yang lebih besar, tapi sama-sama positif. Kita bisa pakai garis bilangan. Nah, kemarin masih ingat kan cara pertama? Kita taruh panahnya tepat di bilangan 0. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Setelah itu 1 itu tanda bilangannya apa? Positif. Berarti kalau positif maju. Maju berapa? Maju 1. Nah, berhenti di angka 1. Kita gambar jejaknya seperti kemarin. Lalu di sini dikurangi atau pengurangan. Berarti apa? Berbalik. Maka tanda yang awalnya menghadap ke arah positif itu kita harus balik. Nah, menghadap ke arah negatif, tapi tetap di bilangan 1 ya. Terus di sini dikurangi 2, kan sudah berbalik. Nah, 2 itu tanda bilangannya apa? Tanda bilangannya adalah positif, maka positif itu maju. Maju berapa? Maju 2. 1, 2. Berhenti di negatif 1. Nah, kita tulis, maka di sini hasilnya adalah negatif 1. Nah, untuk contoh yang nomor 2, misalkan di sini Bu Muf punya bilangan yang negatif dikurangi dengan bilangan positif. Misalkan Bu Muf punya negatif 2 dikurangi dengan 3. Nah, di sini 2 ini tanda bilangannya adalah negatif. Sedangkan 3 ini adalah tanda bilangannya adalah positif. Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama kita taruh panah tepat di angka 0, lalu menghadap ke arah positif seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita langsung ke soal. Di sini negatif 2. Kalau negatif berarti mundur. Ya, mundur berapa? Mundur 2. Berarti mundur 1, 2. Berhenti di negatif 2. Kita tulis jejaknya negatif 2. Setelah itu di sini apa?
Selanjutnya pengurangan, betul sekali. Masih ingat anak-anak kalau pengurangan itu apa? Pengurangan itu berbalik, maka tandanya harus dibalik. Yang awalnya menghadap ke positif, sekarang harus dibalik seperti ini. Masih tetap, tapi di bilangan negatif 2. Setelah itu dikurangi 3. Nah, 3 itu tanda bilangannya apa? Positif. Positif apa? Maju. Nah, berarti ini harus maju. Maju berapa? Maju 3. Nah, 1, 2, 3. Berhenti di mana? Ya, berhenti di negatif 5. Kita gambar seperti ini, negatif 5. Maka hasilnya adalah di sini negatif 5. Untuk soal nomor 3. Nah, kalau pada soal yang ini kan negatif dikurangi positif. Kalau sekarang misalkan kita balik ya. 2 dikurangi negatif 1. Jadi positif dikurangi dengan negatif. Sama, kita taruh panahnya di atas bilangan 0 dan menghadap ke positif. 2 ini tanda bilangannya adalah positif. Kalau positif berarti maju. Maju berapa? Maju 2. 1, 2. Berhenti di bilangan 2. Nah, kita tulis jejaknya. Dikurangi berarti pengurangan. Kalau pengurangan itu berarti berbalik, maka tanda panahnya harus berbalik, tapi tetap di bilangan 2. Dikurangi, nah dikurangi negatif 1. Negatif 1, masih ingat negatif itu? Ya, betul sekali. Negatif itu adalah mundur. Mundur berapa berarti anak-anak? Mundur 1. Dari bilangan 2, mundur 1, 1. Nah, berhenti di angka 3. Kita tulis jejaknya. Berarti hasil dari 2 dikurangi negatif 1 sama dengan 3 atau positif 3. Nah, kalau tadi positif dengan negatif, lalu negatif dengan positif, sekarang negatif dikurangi negatif. Misalkan di sini Bu Muf punya negatif 2 dikurangi dengan negatif 3 misal. Nah, langkah yang pertama masih tetap taruh tanda panah di atas bilangan 0 dan selalu menghadap ke arah positif. Sekarang di sini ada negatif 2. Masih ingat negatif? Negatif itu adalah mundur. Mundur berapa? Mundur 2. 1, 2. Ternyata berhenti di negatif 2. Kita tulis. Nah, di sini pengurangan. Pengurangan tadi apa anak-anak? Tandanya harus berbalik. Nah, tanda panahnya harus berbalik nih menghadapnya. Nah, setelah seperti ini, kalian lihat di situ dikurangi negatif 3. Masih ingat kalau tanda negatif? Betul, kalau tanda negatif harus mundur. Ya, mundur berapa? Mundur 3. Ini masih tetap ya, dari negatif 2 mundur 3. 1, 2, 3. Berhenti di bilangan 1. Nah, kita tulis gambar jejaknya. Nah, jadi negatif 2 dikurangi dengan negatif 3 sama dengan 1. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, kalau tadi kalian sudah belajar pengurangan bilangan bulat dengan cara garis bilangan. Yang sekarang tadi kan Bu sudah bilang ada 2 cara. Yang sekarang adalah menggunakan cara yang kedua. Nah, di sini Bu sudah punya beberapa soal. Di sini ada 5 soal. Nah, kita mulai dari soal pertama.
Pada soal pertama, di situ ada positif dikurangi positif dengan bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Di sini sudah biasa kalian temukan dan kalian pasti bisa ya dikerjakan seperti biasanya. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, untuk soal nomor 2 juga masih positif dikurangi positif. Akan tetapi di sini sudah berbeda karena bilangan yang lebih kecil dikurangi dengan bilangan yang lebih besar. Maka cara mengerjakannya adalah hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif, untuk mencari ini negatif berapa, maka bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. 5 dikurangi dengan 3. Maka hasilnya di sini adalah negatif 2. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Di sini ada negatif dikurangi dengan positif ya. Kalau dibaca berarti negatif 4 dikurangi 5. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka langsung saja untuk tanda hasilnya mengikuti ini. Nah, negatif. Negatif berapa? Ditambahkan. Yang ini ditambah. Nah, 4 ditambah 5 hasilnya 9. Untuk soal yang nomor 4 sekarang. Di sini ada positif dikurangi dengan negatif. Kalau dibaca 6 dikurangi negatif 5. Nah, kalau kalian ketemu seperti ini, nah di sini ada tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif. Kalau ada tanda pengurangan ketemu langsung dengan tanda negatif, maka soal seperti ini harus dirubah terlebih dahulu. Dirubah seperti apa? Coba kita rubah dulu ya. Yang 6 tetap menjadi 6. Yang pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Nah, kasih tanda seperti ini biar kalian tidak bingung. Yang negatif menjadi positif. Karena positif itu tidak ada tandanya atau tidak perlu ditulis, maka di sini tidak perlu kita tulis. 5 tetap. Nah, jadinya 6 ditambah 5. Berapa? Hasilnya adalah 11. Ya. Seperti penjumlahan biasanya ini. Nah, hasilnya 11. Sekarang soal yang terakhir. Di sini ada negatif dikurangi negatif. Nah, ternyata kita menemukan yang soal yang sama dengan yang ini, hampir sama. Ada tanda pengurangan ketemu dengan tanda negatif. Berarti harus dirubah terlebih dahulu. Yang ini tetap. Tadi kan ini tetap kan? Nah, yang ini juga tetap. Negatif 4. Yang pengurangan berubah menjadi penjumlahan ya. Yang negatif berubah menjadi positif. Karena positif tidak ada tandanya atau tidak perlu tulis, maka di sini tidak perlu kita tulis apa-apa. 3 tetap 3 di sini. Nah, menjadi negatif 4 ditambah 3. Nah, kalian masih ingat nggak pertemuan kemarin penjumlahan bilangan bulat? Nah, kalau ada penjumlahan bilangan bulat yang bentuknya seperti ini, maka untuk hasilnya tandanya mengikuti bilangan yang besar. Kita lihat di sini tanpa menghiraukan tandanya, kita tutup ada angka 4 dan ada angka 3. Maka yang besar adalah angka 4. Jadi untuk hasilnya kita mengikuti tanda bilangan yang dimiliki oleh bilangan 4, yaitu negatif. Negatif berapa? Yang besar dikurangi yang kecil tanpa melihat tanda bilangannya. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Maka negatif 4 dikurangi negatif 3 hasilnya negatif 1. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi pengurangan bilangan bulat, kerjakan soal berikut.
Bu Muf akhiri pertemuan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.